Ya, baik. Salam rahayu pemirsa yang berbahagia. Jadi sejauh ini memang dari pemahaman yang salah kaprah antara liak dan leak itu pada kenyataannya sampai hari ini itu menjadi bagian dari sistem holistik ke masyarakat religius dan juga tantris di dalam masyarakat Bali. Jadi dalam masyarakat Bali yang dibingkai oleh sistem desa pakraman. Nah, pada setiap desa pakraman itu memiliki 3 pura yang terkoordinasi secara teologis. Ada pura Pusah, pura Dalem, Balai Agung, lalu juga ada pura Prajapati dan pura Penguluning Setre. Jadi leak dan leak yang berkembang di dalam masyarakat Bali sebetulnya bagian dari sistem kosmos Bali itu sendiri. Nah, dalam kosmos Bali, kalau selama masih ada pura Dalem, ada pura Prajapati, ada pura Penguluning Setre, maka liak dan leak ini tidak bisa dihapuskan karena bagian dari sistem kosmologi Bali itu sendiri. Kosmologi Bali ini, sebagaimana juga dengan kosmologi Nusantara, dibangun oleh 2 elemen yang saling menyokong, saling bersenyawa, yaitu nilai positif dan nilai negatif, Rua Bineda. Nah, di pura Dalem, termasuk juga nanti pura Prajapati, kalau kita lihat nanti mitologinya bahwa ilmu liak ini diturunkan oleh Dewa Brahma. Karena Dewi Parwati itu mendapat hukuman harus diturunkan di Setra Ganamayu, lalu memohonlah ilmu kepada Dewa Brahma, maka diberikanlah pengetahuan yang namanya Aji Pangiwo ini. Dan ini berkembang. Jadi selama masih ada pura Dalem, pasti ada di sana secara simbolik yang dikenal dengan istilah pelawatan atau wimbe dari Dewi Durga, sebetulnya Dewi Parwati di pura Dalem. Kalau di kuburan baru menjadi Dewi Durga, dan di pemuunnya itu akan menjadi Dewi Bairawi. Nah, sistem ini sudah menjadi sistem yang menata sistem nilai sosial budaya dan teologi tantris di dalam masyarakat Bali. Jadi hari ini satu kaos yang bergambar rangde misalnya itu menjadi sistem ekonomi. Jadi tidak bisa misalnya leak atau leak ini hanya dipandang dari segi citra negatifnya. Tetapi leak dan leak ini menghasilkan sistem ekonomi di dalam masyarakat Bali. Jadi ekonomi yang berbasis pada sistem nilai budaya Siwa Buddha Tantra. Jadi nilai sistem ekonomi nilai Siwa Buddha Tantra ini juga menjadi basis dari ekonomi terutama di dalam seni kepariwisataan. Jadi satu kaos itu bisa 200.000, bisa 300.000 harganya tergantung desainnya dan bahannya. Coba saja lihat di beberapa toko kaos di Bali. Justru makin serem tampak gambar dari representasi tentang leak atau leak ini, semakin mahal harga kaosnya itu sendiri. Jadi dengan demikian maka tantra, liak dan leak ini bukan dilihat hanya semata-mata citra negatifnya, tetapi ini sudah menjadi bagian dari sistem industri budaya yang memang harus dipahami secara literasi yang benar. Jadi dengan demikian maka pemahaman tentang liak dan leak ini tidak bisa dilepaskan dengan komponen-komponen budaya dalam arti yang holistik. Nah, itu barangkali yang harus kita pahami sehingga kita tidak cenderung menghakimi bahwa leak itu semata-mata negatif. Lalu yang lain semata-mata positif. Tidak, dalam konteks liak dan leak ini dibingkai oleh konsep yang namanya Rua Bineda ini dan dibumikan di dalam sistem desa pakraman. Karena ada Tri Kayangan Desa, ada juga Tri Kayangan Jagat. Dan mitologinya, mitosnya, cara pandang mistisismenya ini sangat kompleks ya. Tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pemikiran yang sifatnya ekstrim. Harus dilihat dalam konteks koeksisten. Jadi istilahnya ada bersama. Jadi negatif dan positif itu ada bersama di dalam sistem kosmologi budaya masyarakat Bali. Barangkali ini yang harus disebarluaskan sebagai pengetahuan yang holistik. Jadi tidak menghakimi secara buta, tidak menghakimi secara sepihak terhadap fenomena yang kita lihat dalam kehidupan masyarakat Bali ini. Jadi leak ini sudah dibudidayakan, ya, sudah dibumikan dalam sistem
kosmologi masyarakat Bali yang bersumber dari sistem ajaran tantra, yoga, dan sastra. Itu yang hal-hal yang mendasar jika kita ingin melihat leak secara kritis dan secara objektif.